Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Orientasi dasar TJKT. Awalnya komputer digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Namun dengan semakin majunya perkembangan teknologi saat ini, semakin banyak juga perkembangan yang terjadi, termasuk dari fungsi komputer itu sendiri. Komputer yang digunakan menggunakan jaringan menjadikan fungsi komputer menjadi semakin banyak. Lalu kemudian perkembangan komputer dari masa ke masa. Dimulai dari generasi ke-1 sekitar tahun 1941 sampai dengan 1952. Lalu kemudian komputer generasi kedua ditandai atau dimulai pada tahun 1958. Kemudian generasi ketiga 1958 sampai 1970. Generasi keempat 1980. Generasi kelima hingga dengan saat ini. Lalu kemudian yang berikutnya memahami perkembangan dari masa ke masa. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli yang bernama Charles Babbage. Awalnya Charles Babbage bermaksud untuk menciptakan alat mesin hitung bertenaga uap yang dapat digunakan dalam proses aritmatika. Baik, untuk selanjutnya kita mulai dari komputer generasi pertama. Pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama ini dikembangkan dengan menggunakan tabung vakum untuk sirkuit. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangat sulit dioperasikan, biayanya sangat mahal dan ukurannya besar. Contohnya yaitu dikeluarkan oleh atau diproduksi oleh Unifex dan ENIAC. Merupakan contoh komputer generasi pertama yang digunakan di Amerika Serikat oleh Badan Sensus. Lalu kemudian yang berikutnya kita ke komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1969. Komputer generasi kedua menggunakan transistor. Transistor digunakan untuk alat penguat, penyambung, dan pemutus arus. Transistor memiliki keunggulan yaitu bentuknya lebih kecil sehingga ukuran komputer menjadi lebih kecil serta biaya energinya lebih hemat. Komputer generasi kedua misalnya IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mac 3. Komputer generasi kedua mulai dikembangkan bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Lalu kemudian komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Komputer ini menggunakan integrated circuit. Komponen tersebut terdiri dari banyak transistor hingga ribuan transistor yang membentuk integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses komputer pada generasi ini lebih cepat dan tepat, ukuran fisik lebih kecil, penggunaan listriknya lebih hemat, dan melakukan programming. Komputer pada masa generasi ketiga dilengkapi dengan magnetic disk yang dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Komputer generasi ketiga ini contohnya misalnya IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Lalu kemudian yang berikutnya komputer generasi keempat pada tahun atau dimulainya pada tahun 1970. Komputer generasi keempat menggunakan LSI, Large Scale Integration, yang biasa disebut sebagai
bipolar large scale integration. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat mulai menggunakan prosesor utama sebagai otak utama, yaitu Intel dan 4004 chip dari komputer ini. Contoh komputer generasi keempat antara lain IBM 370, IBM 4341, DEC 10, Star 1000, dan Apple II. Lalu kemudian yang berikutnya komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini sampai kapan? Tentu saja pada sampai saat ini dan masih digunakan dan terus berkembang. Komputer pada generasi 5 menggunakan komponen VLSI, Very Large Scale Integration. Komputer pada generasi kelima memiliki kemampuan dapat memecahkan masalah sendiri. Komputer pada generasi 5 lebih sering dikenal dengan AI, Artificial Intelligence. Penerapan AI sudah banyak diterapkan di beberapa negara untuk mengoperasikan robot. Nah, jadi itulah penjelasan perkembangan komputer dari masa ke masa. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.